Baik, mulai aja ini teh. Iya, Kang, dimulai aja kayaknya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Insyaallah di malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan fikih ibadah yang wajib diketahui oleh setiap muslim yang diambil dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Taib terakhir bab apa ya? Saya lupa. Najis ya kalau nggak salah. Tayamum udah belum ya? Sekarang tayamum ya. Terakhir najis kayaknya Pak. Terakhir Tayamum. najis. Tayamum Iya, sekarang apa? sekarang tayamum. Taib Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammum. Wajibu tayammumu anil hadatsil asgori wal akbari indal ajzi an isti'malil ma'i bisababi faqdihi fi hadarin aw safarin walil maridi. Tayamum, pasal terkait dengan tayamum. Tayamum di dalam bahasa artinya adalah al-qasdu, memaksudkan sesuatu. Adapun secara syar'i, tayamum artinya adalah memindahkan tanah ke wajah dan tangan dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus. Tayamum ini disyariatkan di dalam Islam. Sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa maqasidut toharoh, maksud toharoh itu ada empat. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat menghilangkan najis. Wudhu dan mandi, wudhu itu mengangkat hadas kecil, adapun mandi mengangkat hadas besar. Dan adapun tayamum itu fungsinya mengganti wudhu dan mandi. Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Jadi perlu diberikan catatan bahwa tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas. Tayamum itu pengganti wudhu dan pengganti pengganti mandi. Untuk apa? Untuk dibolehkannya sholat. Dalil bahwa apabila dalil bahwa tayamum itu tidak mengangkat hadas, yaitu adalah apabila seseorang sudah tayamum, kemudian mendengar ada suara air atau terlihat ada air, maka tayamumnya langsung batal. Berarti tadi belum terangkat hadasnya. Dia harus wudhu. Jadi tayamum itu disebut dengan pengganti wudhu dan pengganti mandi ketika tidak ada air. Dan tayamum tidak bisa mengganti mengangkat najis. Misal di baju ada najis tapi tidak ada air untuk membersihkannya. Apakah bisa hilang dengan tayamum? Tidak bisa hilang dengan tayamum karena tayamum tidak bisa menggantikan mengangkat hadas. Kecuali mazhab Hambali yang membolehkan tayamum dalam darurat bisa mengangkat hadas, bisa menggantikan menghilangkan najis, maaf. Menghilangkan najis. Baik. Kemudian tayamum ini disyariatkan di dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa in kuntum junuban fattoharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kata Allah,
Wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian junub bersucilah. Wa in kuntum mardo, kalau kalian sakit. Aw ala safarin, atau lagi safar. Aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau habis buang air besar. Walam aw lamastumun nisa, atau bersenggama. Walam tajidu ma'an, dan tidak menemukan air. Fatayammamu, maka tayamumlah sa'idan thayyiba, dengan tanah yang bersih. Wamsahu, dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Ini ayat yang menjelaskan wajibnya atau disyariatkannya tayamum di dalam Islam. Nah, ini penting ikhwas sekalian, karena seorang muslim akan ada kondisi-kondisi darurat. Tapi harus tahu bahwa kondisi darurat itu ada aturannya. Kita akan bahas hukum-hukum tentang tayamum. Di sini disebutkan wa yajibut tayammumu anil hadatsil asghari wal akbar. Tayamum itu hukumnya wajib mengganti mengganti daripada wudu dan mandi dari hadas kecil dan hadas besar. Ketika tidak ada air, bisa babi faqdihi, karena tidak menemukan air, fi hadarin, ya, di rumah, aw safarin, atau di dalam safar, aw lil marid, atau ketika sedang sakit. Baik, kita akan mulai hukum tayamum dari sebab dibolehkannya seseorang tayamum. Dari saya ringkas aja ya materi ini. Sebab dibolehkan tayamum itu ada 3 dari ucapan Syekh Abdullah ini. Yang pertama yaitu adalah adamul ma, tidak ada air. Yang pertama adalah tidak ada air. Yang kedua yaitu adalah sakit. Yang ketiga yaitu adalah airnya digunakan atau dibutuhkan untuk orang yang kehausan. Saya ulangi lagi. Sebab dibolehkannya seseorang tayamum ada 3. Satu, karena tidak ada air. Tidak ada air, ini ada rinciannya lagi. Tidak ada air, manusia yang tidak ada air ini ada 3 macam keadaan. Satu, apabila seseorang di rumah atau dalam safar, yakin tidak ada air. Baik itu di barang bawaannya, atau di tetangga, di rumahnya, atau di tetangganya, atau di sekelilingnya. Kalau di safar, di sekelilingnya. Yakin tidak ada air, maka dia langsung boleh tayamum. Itu yang pertama, yakin tidak ada air, langsung boleh tayamum. Yang kedua, yaitu adalah orang yang ragu-ragu ada air atau tidak. Di mobilnya mungkin tidak ada air, tapi dia ragu-ragu. Ini di sebelah sana, sebelah kiri, sebelah kanan mungkin aja ada air. Dia masih ragu-ragu. Dalam keadaan ragu-ragu, maka dia wajib mencari air maksimum 150 meter. Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Radius 150 meter. Di dalam riwayat disebutkan 300 hasta. Ya, salasumi'ah ziro. 301 hasta itu setengah meter. Berarti 150 meter radiusnya. Dia harus nyari dulu, nggak boleh langsung tayamum. Nggak boleh langsung tayamum. Ini kalau dia ragu-ragu ada air atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu adalah orang yang yakin ada air di tempat lain. Yakin ada air di tempat lain. Misalnya orang dago, lah mau wudhu nggak ada air. Dia di tempat dia sudah cari nggak ada air. Tapi yakin, misalnya di daerah Setiabudi itu ada air. Jarak dia ke Setiabudi misalnya 2 kilometer. Nah, apabila seseorang mau wudhu dan nggak ada air, kemudian yakin di tempat lain ada air, di tempat lain yang jauh itu ada air, ya, maka dia harus mencari air itu radius jarak maksimumnya 4,5 kilometer. Jarak maksimumnya adalah 4,5 kilometer, 1,5 mil. Jadi 4,5 kilometer dia harus mencarinya. Jadi kalau orang dago, kata orang-orang di sekitar situ, oh ada tuh air di Gasibu, yakin di situ ada, maka dia harus mengambilnya. Jaraknya tadi maksimum 4,5 kilometer.
Nah, itu keadaan-keadaan di mana manusia atau seorang muslim tidak ada air. Jadi tidak bisa sembarangan asal tayamum seenaknya. Nah, ini ada aturannya. Satu, kalau yakin nggak ada air, dia tayamum. Dua, kalau ragu-ragu harus nyari dulu. Ya disebutkan 150 meter itu disebut dengan haddul gauth. Ya, jarak orang minta tolong. Itu kalau orang teriak 150 meter masih kedengeran. Kemudian yang ketiga, yakin ada air di tempat lain. Maka dia harus mencari air itu, mengambil air itu yang jarak maksimumnya 4,5 kilometer. Sekarang ada pertanyaan. Ini perintah ngambil air ini mutlak, wajib, atau ada syarat-syaratnya. Perintah ngambil air ini tidak mutlak, ada syarat-syaratnya. Apabila memenuhi syarat, maka wajib ngambil air. Kalau tidak memenuhi syarat, gugur kewajiban itu, dia boleh tayamum. Syaratnya apa? Yang pertama, yaitu adalah aman bagi nyawanya. Apabila dia dikasih tahu tuh ada air di daerah gasibu. Tapi misalnya, ya contoh aja ini, misalnya lagi ada kerusuhan. Kalau keluar nanti bisa dibunuh misalnya, atau bisa celaka nyawanya. Maka perintah ngambil air itu jadi gugur. Dia langsung apa? Tayamum boleh. Yang kedua, tadi satu aman jiwa. Yang kedua aman badan, aman jasmani, aman jiwa, aman jasmani. Misalnya, ya seseorang dia sudah nyari ragu-ragu nih ada air atau tidak nyari dia. Sudah nyari, ternyata ada tuh kelihatan airnya. Airnya ternyata di bawah, di jurang, misalnya lagi di gunung, di jurang. Kalau dia ngambil air itu, dia bisa celaka badannya, bisa patah kakinya, bisa segala macam. Maka perintah ngambil air jadi gugur. Dia boleh tayamum. Yang ketiga yaitu adalah aman barang bawaan. Apabila aman barang bawaan, ya, misalnya kalau dia maaf ya, yang ketiga harta dulu, nanti barang bawaan berikut. Yang ketiga adalah harta. Apabila dia punya harta, misalnya kalau dia pergi ke gasibu, tokonya dijarah, maka dia tidak bisa meninggalkan tokonya. Nah, dia boleh tayamum. Jadi satu aman jiwa, dua aman jasmani, tiga aman harta, yang keempat aman barang bawaan. Misalnya lagi safar. Kalau dia pergi barang bawaannya bisa hilang. Nah, kalau dia turun ke lembah ngambil air, barang bawaannya bisa hilang, maka dia boleh tayamum. Yang kelima yaitu adalah aman dari rombongan. Maknanya adalah memenuhi syarat apabila kalau dia ngambil air, dia tidak ditinggalkan oleh rombongan. Misal ada seseorang pergi ke daerah Kalimantan atau Sumatera misalnya, kemudian yang sampai ke pelosok-pelosok itu, kemudian si bisnya itu berhenti ya di sebuah rest area yang tidak ada tempat makan, tidak ada tempat apa-apa. Karena ini di hutan-hutan hanya ada tempat benerin ban misalnya, isi angin segala macam. Oh, turunlah penumpang mau wudhu, nanya ke tukang bengkelnya, Pak ada wudhu tempat air nggak di sini? Oh ada tuh, masjidnya kelihatan, kubahnya kelihatan tuh, jaraknya sekilo lah jalan dari sini. Airnya ada di sana. Nah, kemudian kata supir, Mas kalau mau ngambil air ke sana, ya nanti kelamaan, saya tinggal loh. Nah, maka kalau dia khawatir ditinggal, kewajiban ngambil airnya menjadi gugur. Dia boleh tayamum. Yang keenam, aman waktu sholat. Aman waktu sholat. Apabila misalnya dikasih tahu orang Dago, itu ada air tuh di daerah Cihamplas. Tapi kalau ke sana, waktunya, atau misalnya daerah Cipagranti, oh ini masih masuk nih, 3 kiloan. Kalau ke sana misalnya, waktu sholatnya keburu habis, maka perintah ngambil airnya menjadi gugur. Nah, itu syarat-syarat yang tadi seseorang harus mengambil air apa yang tadi 150 meter atau 4,5 kilometer.
yaitu adalah aman jiwa, aman jasmani, aman harta, aman barang bawaan, aman rombongan, sama aman waktu sholat. Baik, itu sebab yang pertama seseorang boleh melakukan tayamum adalah tidak ada apa? Tidak ada air. Jadi tidak sembarangan. Ya ada aturan yang jelas ya. Nah, kalau orang Indonesia mah kumaha kumaha sorangan gitu. Kayak orang umroh gitu. Lagi tawaf batal tayamum. Padahal air zam-zam banyak, air banyak. Ini tidak dibenarkan ya. Kecuali yang batal ini kakek-kakek udah sepuh. Kalau dia ngambil air nggak ada yang nemenin, bisa ketinggalan dari rombongan dan bisa hilang. Nah, ini masuk ke dalam syarat yang tadi. Tapi kalau pemuda masih sehat, tahu jalan pulang, ini dia tidak boleh sembarangan tayamum. Baik. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah tidak ada apa? Tidak ada air. Tidak ada air maknanya adalah airnya tidak ada. Karena maksud tidak ada air itu ada dua macam. Tidak ada air secara fisiknya airnya nggak ada. Yang kedua, ya tidak ada air secara syar'i. Airnya ada tapi tidak bisa kita pakai. Nanti masuk ke yang nomor 3. Sekarang nomor 2. Nomor 2 yaitu adalah penyebab seseorang boleh tayamum, yaitu adalah dia sakit ya atau seseorang yang sakit. Sakit yang apabila air kena ke anggota badannya, maka satu, dia bisa meninggal. Dua, penyakitnya tambah lebar. Tiga, sakitnya tambah lama. Apabila satu dari tiga hal itu terjadi, maka orang ini boleh apa? Boleh tayamum. Ya, boleh tayamum. Ini kalau airnya nggak boleh terkena anggota badan. Kata dokter, ini nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti tambah lama sakitnya, tambah menyebar penyakitnya. Maka dia tidak boleh kena air dan dia perlu dengan tayamum saja. Kemudian terkait dengan hal ini, bagaimana kalau yang sakitnya hanya sebagian? Misalnya ada orang kecelakaan, tangan kirinya luka. Luka. Sekarang saya kasih dua contoh. Contoh pertama, orang yang kecelakaan, tangan kirinya digips. Air nggak bisa tembus ke dalam. Air tidak bisa tembus ke dalam. Gimana cara wudhunya? Maka para ulama mengatakan wudhu seperti biasa. Ya. Ketika masuk ke bagian tangan kiri, diusap bagian atasnya. Diusap bagian atasnya. Tapi nanti di akhir ditambah tayamum. Karena mengusap yang ini tidak sempurna. Ada anggota badan yang tidak sempurna ketika dibersihkan. Kemudian yang berikutnya, contoh kedua, orang kena kebakaran misalnya di tangan kirinya, terus diperban, atau pokoknya nggak boleh kena air, diusap juga nggak bisa. Bagaimana caranya? Dia wudhu, ya, wudhu dan tambah tayamum. Ininya nggak perlu diusap tangan kirinya. Pertanyaannya, kalau yang tadi kan diusap, ya tayamumnya terakhir setelah wudhu selesai. Nah, sekarang ini kan nggak diusap. Tayamumnya di mana? Tayamumnya itu kan pengganti mengusap tangan kiri. Nah, disinilah baru dijelaskan ada khilafiyah. Jumhur ulama mengatakan kalau demikian maka tayamumnya itu adalah ketika melewati tangan yang kiri. Jadi dia cuci muka, cuci tangan kanan, pas bagian tangan kiri dia tayamum dulu. Jadi keringkan dulu anggota badannya yang tadinya hukumnya makruh mengeringkan dengan tisu misalnya. Dia keringkan, setelah itu dia tayamum. Setelah tayamum dia lanjut lagi wudhunya, kepala kemudian kaki. Apa alasannya? Para ulama mengatakan salah satu rukun wajib wudhu itu adalah berurutan. Kalau ini dilewat langsung ke kepala dan kaki, baru mengganti dengan tayamum, mengganti tangan. Berarti si tangan ini digantinya di akhir. Dia tidak berurutan.
maka tidak sah. Nah, ini pendapat yang kebanyakan diambil oleh para ulama. Kemudian ya, berikutnya. Oh iya, ada tambahan satu lagi. Ada pendapat yang mengatakan, ini pendapat tapi tidak terlalu kuat. Ya. Tapi ada pendapat, namanya juga khilafiyah. Ya. Jadi bebas-bebas saja, selama ada dalilnya. Tapi selama pakai ilmu khilafiyahnya. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, tadi yang pakai gips misalnya, ada yang mengatakan kalau sudah diusap atasnya, tidak perlu lagi tayamum. Kenapa? Karena itu darurat. Ya, dengan diusap itu sudah boleh atau sudah sah. Ya, diusap itu sudah sah. Baik, itu penyebab kedua seseorang boleh tayamum. Penyebab ketiga seseorang boleh tayamum yaitu apa? Penyebab yang ketiga yaitu adalah orang yang boleh tayamum yaitu adalah orang yang ketika ada air, airnya tinggal sedikit. Kalau dia pakai tayamum, ya, kalau dia wudhu, di depan dia ada makhluk hidup yang membutuhkan air. Saya ulang lagi, ada makhluk hidup yang membutuhkan air. Makhluk hidup yang membutuhkan air ini disebutkan di dalam buku-buku, disebutkan dengan hayawanun muhtarom. Ya, di sini juga disebutkan. Disebutkan sebagai hayawanun muhtarom, yaitu adalah makhluk yang dihormati. Hayawan itu bukan hewan maksudnya. Maksudnya makhluk yang berjalan di muka bumi. Yaitu yang dihormati. Kalau ada makhluk hidup yang dihormati di depan kita, ya, dan air tinggal segelas, kalau kita wudhu, dia lagi kehausan, kalau kita wudhu dia bisa mati, bisa pingsan, bisa sakit, maka wudhu kita tidak boleh, tidak sah. Jadi maksudnya wudhu kita tidak boleh dilakukan karena air itu harus dikasihkan ke orang yang tadi untuk minum, ya, untuk minum. Nah, pertanyaannya, siapa sih makhluk hidup yang muhtarom? Makhluk hidup yang muhtarom itu jumlahnya banyak. Yang tidak muhtarom, yang tidak dihormati dalam syariat, itu terbatas. Jumlahnya satu, yaitu adalah orang kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kita. Kalau kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir zimmi itu orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan Islam. Kafir mu'ahad itu orang kafir yang bertetangga dengan kita saling damai, ada kesepakatan tidak saling menyakiti. Nah, mereka muhtarom. Tapi kalau kafir harbi yang memerangi kita tidak muhtarom. Kalau ada di depan kita orang yang memerangi kita kehausan, jangan dikasih air. Wudu kita. Ya, kita wajib wudu. Yang kedua yaitu adalah muslim yang murtad. Ya, muslim yang murtad ini adalah manusia yang tidak muhtarom. Yang ketiga yaitu adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Misalnya di depan kita ada orang yang meninggalkan sholat. Ada yang suka meninggalkan sholat. Dan kehausan, ya, kita butuh untuk wudhu. Air wudhu ini nggak boleh dikasihkan ke orang itu. Walaupun dia mati. Di dalam syariat tidak sah, ya, kalau kita tayamum. Karena dia manusia yang tidak muhtarom. Yang berikutnya yaitu adalah orang yang pekerjaannya berzina. Ya, dia yang profesinya atau pekerjaannya begitu. Ini juga sama, tidak muhtarom. Kalau dikasihkan tidak boleh. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah anjing. Ya. Anjing ini yang dimaksud adalah anjing galak atau anjing liar yang bisa memakan manusia. Anjing itu ada 3 macam dalam fikih. Ada anjing yang terlatih, anjing bermanfaat disebutnya. Anjing polisi, anjing penjaga ternak, dan yang lain. Yang kedua ada anjing yang berkeliaran di sekitaran rumah kita. Tapi dia tidak galak. Ini muhtarom. Yang dua tadi muhtarom. Nah, adapun ini adalah anjing yang kalau dilepas dia bisa makan orang. Ini tidak muhtarom. Yang terakhir yaitu adalah babi. Yang terakhir adalah babi. Selain itu semuanya muhtarom. Ya, selain itu semuanya adalah muhtarom. Baik, kemudian ya, berikutnya.
Di sini disebutkan wa idza kana fi badanihi jirahatun. Kalau di badannya ada luka, ya duru bihal ma, bisa memadorotkan kalau kena air. Gosala sahih. Cuci itu pakai wudhu yang sehatnya. Wa tayammama anil jarih. Barulah dia tayamum, dan dia tayamum untuk yang terkena luka. Ya, untuk yang terkena luka. Tayamumnya gimana? Tayamum biasa wajah dan tangan. Ya. Nah, di sini disebutkan tadi kan saya bilang di mana tayamumnya, di sini ada di buku. Wa yakunu tayammumu waqta ghuslil alil. Tayamum itu dilakukan ketika melewati ya bagian yang sakit tadi, yang nggak boleh kena kena air tadi. Disitulah kita harus tayamum. Ya. Nah ini apa terkait dengan tayamum. Kemudian ya, sekarang masuk ke furudut tayamum, perkara-perkara yang wajib dalam tayamum. Perkara yang wajib dalam tayamum, yang pertama ada 5. Yang wajib dalam tayamum ada 5. Yang pertama adalah naklut turob, harus memindahkan tanah. Ya, harus memindahkan tanah. Ya. Memindahkan tanah maksudnya memindahkan dari dinding, dari bawah, dari mana saja ke badan kita. Ya. Nggak bisa misalnya gini, lagi di gurun misalnya atau di gunung yang gersang, mau tayamum, dia nyari-nyari tanah, terus tiba-tiba ada angin menghembus yang kenceng, semua pasir atau debu ke wajahnya dan ke badannya. Terus dia bilang saya udah tayamum, ini udah penuh dengan tanah, ini tidak benar. Jadi dia harus yang memukulkan tangan ke tanah. Nah, kemudian yang berikutnya ini satu ya. Yang kedua niat. Niatnya apa? Nah, di sini nih masalah niat. Niat juga banyak kaum muslimin yang keliru urusan niat. Banyak yang niatnya mengangkat hadas. Bukan nggak mengangkat hadas tayamum. Niatnya itu di sini disebutkan nawa istibahati fardis sholat. Disebutkan di buku ini. Niatnya adalah niat dibolehkannya sholat. Bukan niat mengangkat hadas. Ya. Atau ya, niat dibolehkannya melakukan kewajiban sholat. Gitu. Jadi ini niat. Niat ini dalam hati tapi boleh diucapkan. Dan niat ini wajib dimulai ketika mulai mukul tangan ke tanah. Ketika mukul, kita mulai berniat. Kemudian, yang ketiga, yaitu adalah mashul wajhi, mengusap wajah. Nah, mengusap wajah yang dimaksud beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu semuanya harus kena air. Sampai janggut itu harus disela-sela gitu. Kalau tayamum enggak. Ya, diusap aja wajahnya, enggak perlu kalau janggut terus digini-gini. Enggak. Ya, diusap. Diusap aja seluruh wajahnya. Kemudian, yang keempat, kewajiban tayamum yaitu adalah mengusap kedua tangan beserta di sini disebutkan mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Kedua tangan beserta sikutnya. Jadi tangan ini bukan sampai pergelangan, sampai sikut sini. Ya. Jadi caranya gini. Pukul, kemudian usap wajah, pukul lagi. Nah, ini kan tangan kiri ini ada tanah. Dia dulu yang ngusap tangan kanan ke bawahnya gitu. Terus diputar ke atas gitu. Udah nanti gantian gitu. Nah, itu jadi mengusap wajah, dan yang keempatnya mengusap kedua tangan sampai sikut. Ya, bukan sampai pergelangan tangan. Kalau ada yang bilang, Ustaz katanya ada juga yang sampai sikut. Iya, itu pendapat mazhabnya Hambali. Ya, Hambali mengatakan sampai sampai pergelangan tangan. Kemudian sekarang masuk ke syarat sahnya tayamum. Syarat sahnya tayamum yang pertama yaitu adalah al-qasdu ila turab. Maksudnya harus mencari tanah. Al-qasdu ila turab. Ya. Yang kedua, nggak bisa sembarangan. Tayamum, ya langsung nempel-nempel kemana-mana. Dia cari dulu mana ada tanah. Kenapa sih tanah ya? Nah, karena ada hadis Nabi SAW, kata Nabi,
apa aku diberikan keutamaan daripada para nabi yang lainnya dengan 6 perkara. Salah satunya adalah aku dijadikan oleh Allah, bagiku dijadikan oleh Allah seluruh bumi itu semuanya masjid, wa turbatuha tohuron, kata Nabi, dan tanahnya semuanya suci. Bisa dipakai untuk bersuci kecuali yang ada najis. Ya. Kemudian yang kedua, syarat sahnya tayamum, an yakuna turab tohuron. Dia harus suci, ya, dan mensucikan. Jadi dia harus suci. Lahu gubar, ada debunya, ya, bukan yang lembab. Kholison anil khalid, dia tidak tercampur dengan semen, dengan tepung, dengan apapun. Wa an yakuna bidarbataini, harus dengan dua pukulan. Dorbatun lil wajhi, satu pukulan untuk wajah, wa dorbatun lil yadaini, dan satu pukulan untuk kedua tangan. Saya ulangi lagi. Wa an yakuna turab tohiron tohuron, tanahnya harus yang suci, ya, tanahnya harus yang suci, berarti dicari yang tidak ada najis. Kalau tidak ada najis, sudah langsung dihukumi suci. Karena aslinya tanah ini semuanya suci. Kecuali yang terkena najis. Kemudian ada debunya. Jadi harus yang ada debunya. Atau debu yang berasal dari tanah. Jadi jumhur ulama mengatakan, kecuali Hanafi, tidak sah orang tayamum kecuali dengan tanah atau debu yang berasal dari tanah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, so'i dan toyiba, itu tanah. So'id artinya tanah, jadi harus dari tanah. Kalau sekarang tayamum misalnya di pesawat, ngusap-ngusap jok pesawat, ada debu apa itu? Debu tanah atau bukan? Nah, menurut jumhur mazhab, bukan hanya Syafi'i, ya, kebanyakan mengatakan itu tidak sah. Harus yang berasal dari tanah, kayak di dinding rumah, kaca, di mana gitu, di lantai. Nah, adapun Hanafi mengatakan apa aja yang meninggi dari permukaan itu boleh dipakai tayamum. Ini pendapat Hanafi, menyelisihi pendapat yang jumhur. Kemudian yang berikutnya wa an yakuna kholison, nggak boleh yang bercampur. Misalnya sudah ada semennya, ya, yang habis diaduk misalnya, atau dari runtuhan yang udah campur semen, ini nggak boleh. Kemudian an yakuna bidorbata, ini harus dua pukulan. Jadi tayamum itu dua pukulan. Dalam hadis disebutkan tayamum itu adalah dua pukulan. Dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain. Jadi satu pukulan usap wajah, satu pukulan lagi baru tangan sampai sikut. Ya, gitu. Kemudian berikutnya syarat sahnya tayamum. Nah ini penting. Yaitu adalah an yakuna ba'da dukhulil waktu, wajib sudah masuk waktu sholat. Kalau ada misalnya seorang ikhwan mau sholat nggak ada air, 11:30, ya, setengah jam sebelum azan, misalnya azan duhur jam 12.00. Kemudian dia 11:30 udah tayamum, nggak ada air, saya udah nyari kemana-mana, terus tayamum. Nanti terus jam 12 azan, terus dia sholat, tidak sah sholat. Sholatnya tidak sah. Dia harus ngulang lagi tayamum. Tayamum itu baru berlaku kalau sudah azan. Namanya juga darurat mah terakhir dipakainya. Jadi dia tidak boleh tayamum sebelum masuk waktu sholat. Ya, tidak boleh tayamum sebelum masuk waktu sholat. Kemudian wa an yujaddidat tayamum likulli fardin. Satu tayamum itu hanya boleh untuk satu kewajiban. Kalau sholat jama' qashar dalam safar, jama' qashar dalam safar. Kita tuh jama' qashar udah ya. Oh belum ya, itu belum sholat. Jama' qashar dalam safar. Nah, misalnya duhur dan asar, maka dia tayamum. Dia tidak cukup sekali tayamum. Setelah salam dia tayamum lagi, kemudian sholat. Karena, dan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Karena satu tayamum itu hanya boleh untuk satu kewajiban. Kalau misalnya orangnya mau sholat wajib, habis itu tawaf. Ini juga sama. Sholat wajib tayamum, pas mau tawaf tayamum lagi. Nah, tawafnya misalnya tawaf wajib ya, maaf.
misalnya tawaf umroh atau tawaf ifadah dalam haji. Nah, pokoknya yang wajib sama yang wajib nggak bisa dua kewajiban dengan satu tayamum. Tapi kalau untuk yang sunnah boleh. Misalnya sambil sholat duha, nanti sholat apa lagi boleh. Kemudian di sini sebutkan wa an yufattishal anil ma. Syarat berikutnya dia harus nyari dulu air sebelum tayamum. Wa ba'da dukhulil waktu. Nyarinya akan dihitung bahwa dia sudah ikhtiar kalau dia lakukan setelah masuk waktu sholat. Walaupun dari sebelumnya sudah mulai mencari boleh, tapi harus terus berlangsung sampai setelah masuk waktu sholat. Kemudian dia harus minta pertolongan. Tadi sudah saya jelaskan, tadi ada jarak 150 meter, 4,5 kilo. Nah, kalau ternyata ada orang yang jual air, gimana hukumnya? Dia wajib beli kalau punya uang. Kalau ternyata yang jualan ini memanfaatkan, misalnya ini lagi musim kerusuhan, air kekurangan di mana-mana. Kemudian dimanfaatkan satu botol harganya 500.000. Nah, para ulama mengatakan, ya, dari sini maka tidak diwajibkan beli air, cukup tayamum. Kemudian, waman lam yajid ma'an wala turoban. Gimana kalau ada orang air nggak punya, tanah nggak punya? Nah, di dalam fikih disebutnya fakidut tohuroin. Orang yang kehilangan dua alat bersuci. Orang yang kehilangan dua alat bersuci. Misalnya di mana? Di pesawat, atau di pesawat mah banyak air. Misalnya di mana? Pokoknya di tempat yang dia air nggak ada, ya. Atau di mobil dia sendiri terjebak di tengah-tengah tol misalnya, nggak ada yang jualan air. Di kiri kanan nggak ada yang punya, nggak bisa meninggalkan mobil. Ya, tidak ada air, tidak ada tanah. Tidak ada air, nggak bisa nepuk apa mencari tanah, mengusap ke tanah misalnya. Kalau di mobil mungkin bisa buka kaca ya. Pokoknya tidak ada air, tidak ada tanah. Gimana? Maka ya, maka bagi orang yang seperti ini, sini sebutkan. Kalau orang nggak air nggak ada, tanah nggak ada, maka dia sholal fardo. Dia sholat tanpa tayamum, tanpa wudu dan tanpa tayamum. Wa'ada, dan dia wajib ngulang kalau pas ketemu air atau pas ketemu tanah. Yang tadi itu dia lakukan untuk menghormati waktu sholat. Jadi nanti dia harus ulang lagi karena dia kewajibannya belum gugur, tapi dia selamat dari keharaman waktu sholat. Kemudian berikutnya, wa yajuzu tayammumu lil bardi. Boleh tayamum karena dingin. Yang sangat dingin, yang kalau kita menggunakan air maka akan celaka. Misalnya di puncak gunung atau di negara-negara yang iklimnya sangat dingin, ini dibolehkan untuk tayamum. Ya, kalau apa? Kalau nggak ada alat untuk memanaskan air. Ya, kalau tidak ada alat untuk memanaskan air. Nah, tapi kalau ada alat untuk memanaskan air, dia harus wudhu. Kalau misalnya dia masih kuat kena air itu, dia kuat dalam artian tidak akan mencelakakan dirinya, dia wajib wajib apa namanya? Wajib wudhu. Ya. Kemudian terakhir penutup bab tayamum. Wa yaqdil mutayammimu lil bardi wal mutayammimul asi bisafarihi. Orang yang tayamumnya karena dingin, karena kedinginan, itu nanti sholatnya harus dikodok. Ya, sholatnya harus dikodok. Ini kecuali mereka yang tinggal di negeri-negeri yang di kutub di mana ya ini tidak. Ini kayak orang lagi naik gunung, nanti pulang harus mengkodok sholat itu. Atau orang yang tayamumnya karena safar, yang safarnya safar maksiat. Misalnya pergi ke Jakarta untuk nonton konser. Terus dia tayamum karena nggak ada air. Nah, nanti pulang harus dikodok karena safarnya bukan safar mubah. Nanti ada di bab safarnya yang boleh mengambil rukhsah dalam safar itu siapa saja. Karena ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah orang yang safarnya safar yang dibolehkan oleh syariat. Nanti ada rinciannya insya Allah. Baik, itu dulu ya untuk bab tentang tayamum.
Berikutnya ini haid dan nifas. Ini panjang haid nifas ya, kalau dibahas. Kemarin di webinar di yayasan saya di Al-Fiqyah ada kelas webinar angkatan kedua, pembahasan tentang haid nifas itu dari setengah 8 sampai jam 10 malam. Banyak sekali ini apa kasus-kasus dalam urusan haid dan nifas. Para ulama mengatakan permasalahan paling rumit dalam fikih itu bukan urusan fikih jual beli, fikih perdata, pidana, bukan. Yang paling rumit itu fikih haid dan nifas. Itu paling rumit. Ini kalau saya bahas sekarang kemalaman, mungkin bisa sampai jam 10. Tapi mungkin pertanyaan dulu, Mangga, kalau ada yang ditanyakan sampai sini. Boleh langsung, ya. Kalau ditulis juga boleh. Mangga, ada Nah, pertanyaan? Kang Ustad, ya untuk tadi yang di pesawat gimana ya jadinya kan airnya juga mungkin terbatas ya kalau untuk yang perjalanannya panjang begitu. Tetap harus ngambil wudhu atau bisa tayamum. Tanah juga kan susah tadi katanya. Apa pakai yang mazhab Hambali jadinya? Hanafi, Oh iya, itu. ya kalau di pesawat sebetulnya bisa ya wudhu. Karena wudhu itu tidak perlu air banyak. Ya. Nabi itu wudhunya segimana? Satu mud itu segini, dua kepal gini, satu mud. Gitu. Jadi Jadi yang sebetulnya cukup. Ya, fardu-fardunya aja ya, berarti nggak usah misalnya banyak-banyak. ya dikit-dikit gitu. Ya, sebetulnya bisa, kecuali begini kasusnya. Pas mau wudhu, tiba-tiba misalnya subuh nih, ada nyala tanda sabuk pengaman. Kata pilot disuruh duduk karena ada turbulensi panjang. Sedangkan subuh itu waktunya pendek. Kalau dia nggak ke kamar mandi, keburu habis waktu subuhnya. Nah, itu barulah di situ tayamum. Berarti ada apa tadi? Kan tadi ada selamat jiwa, selamat jasmani, selamat harta dan seterusnya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, berarti dia tayamum di situ. Nah, kata Syafi'i, Hambali dan yang lainnya nggak bisa tayamum di pesawat mah nggak ada itu. Nah, kalau bermadhab jumhur tadi, madhab Syafi'i, Hambali dan Maliki, maka sudah sholat tanpa tayamum, tanpa wudhu, tanpa tayamum. Tapi nanti pas udah sampai di lokasi, di tempat TKP itu, tujuan, dia harus ngulang sholatnya. Kecuali berpindah madhab. Boleh nggak? Boleh aja. Kalau pakai ilmu tuh boleh. Milih yang mana aja. Makanya para ulama mengatakan urusan khilafiyah, apalagi tahu dalil, yaitu memudahkan ibadah. Misalnya, sekarang saya pakai Hanafi aja. Terus langsung tayamum. Gitu. Jadi boleh tidak? Boleh. Tapi kalau misalnya, enggak, saya mah Syafi'i tulen. Ya, dari kecil saya mah orangnya Syafi'iyah. Ya sudah, berarti tidak bisa tayamum. Dia sholat aja untuk menghormati waktu sholat dan nanti sampai di lokasi wudhu dan kemudian sholatnya diulang. Gitu solusinya. Termasuk di kendaraan, di kereta. Ya. Baik, ada Eh, lagi silakan. Ya, boleh. Jadi nyambung kalau yang mengkodo sholat itu nanti ada di bab sholat yang lebih detailnya atau Ada, bisa di kita sini? masih bab toharoh. Oh ya nanti aja berarti ya. Oke, Ya, bab kasih. sholat masih panjang. Silakan yang udah raise hand. Ustaz, terkait yang kalau kita di apa kita ada luka gitu, itu kan tayamumnya tuh saat membasuh bagian yang kena luka itu. Nah, tapi kan sebenarnya Ya, tayamum itu tiap kali tiap satu sholat harus tayamum lagi kan ya. ya, Nah, kalau sholat kalau wajib. statusnya seperti betul.
kalau kasusnya seperti itu misalnya kita wudhu di apa di waktu untuk melaksanakan sholat zuhur gitu ya. Lalu ada bagian Ya, tayamumnya di tangan kanan misalnya di ya. di waktu asar wudhunya belum batal gitu. Kita belum 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 keluar hadas gitu. Apakah di waktu asar kita harus mengulang wudhu atau boleh boleh sholat Ustaz? Untuk orang yang apa tangannya ya, tangannya diusap atau Betul. tangannya diganti dengan tayamum, nanti pas ketemu asar dia tayamum lagi nggak usah wudhu. Jadi tayamum dan tidak perlu wudhu. Gitu. Sebetulnya itu ya, sebetulnya belajar fikih itu memudahkan. Karena nanti apalagi kalau tahu semua mazhab, apalagi kalau tahu dalil-dalilnya, jadi bisa milih yang mana yang mana. Dan tahu alasan-alasan para ulama. Ini kan semuanya berdasarkan hadis, ya. Hadis-hadis yang datang dari Nabi. Tapi tidak sembarangan gitu karena kebanyakan masyarakat Muslim hari ini kan inisiatif ya, inisiatif pribadi, bukan bukan dengan ilmu. Ini bab haid nifas mah nanti aja ya pas pertemuan berikutnya karena kalau saya bahas kayaknya nggak akan mungkin sampai ini waktunya dan ini panjang terus terang. Ini kayak satu halaman kalau di buku mah padahal masalahnya banyak tiap kata ada masalahnya. Kalau di kereta gimana ya sama di kereta di mana aja. Pokoknya kalau ada air tadi. Jadi gini, para ulama mengatakan tayamum itu batal kalau ada air. Sudah. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Tadi ada yang kelewat lupa ya. Tayamum itu menjadi batal kalau ada air. Kalau apa? Satu, kalau dia tayamum sebelum sholat tayamum, kemudian sebelum melakukan sholat airnya ketemu, maka tayamum batal. Yang kedua, dia lagi sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hujan. Batal langsung sholatnya. Dia harus tayamum. Harus wudhu. Yang ketiga, sudah beres sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hujan. Tadi sholatnya pakai tayamum. Ini sah. Tidak usah diulang. Jadi ada tiga keadaan. Sebelum sholat, ketika sholat, ini kalau ketemu air, harus diulang dan harus wudhu. Tayamumnya jadi batal. Kalau sudah beres sholatnya, ini baru dia sah. Ini dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Dulu ada sahabat, dua sahabat diutus oleh Nabi. Kemudian mereka safar, nggak ada air, dua-duanya tayamum. Kemudian setelah itu ya, jalan lagi, belum lama kemudian ketemu air, masih waktu sholat. Sholatnya tadi udah, yang satu mengulang, yang satu enggak. Yang enggak ini bilang kan udah tadi. Ketemu sama Nabi di Madinah, cerita. Kata Nabi, kamu yang tidak mengulang sudah sesuai sunnah. Gitu. Dan kamu yang mengulang dua pahala, karena dia berijtihad. Dia dua dapat pahala. Tapi sunnahnya itu adalah tidak perlu mengulang, sholatnya sah. Gitu itu. Nah, kemudian yang kedua masalah ini yang tadi belum kebahas. Apabila sholat ragu-ragu air ada atau tidak. Allahu Akbar. Ragu-ragu ini teh di tetangga kayaknya ada air atau enggak ya. Belum nyari dianya. Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kalau sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian dia ragu-ragu, ya. Kemudian ada air atau tidak, sholatnya sah. Kalau sudah selesai sholat. Kalau misalnya yang kedua, bukan ragu-ragu, yakin ada air. Allahu Akbar, yakin ada air di mana? Oh, itu mah udah batal sholat. Sudah dijamin batal dari mulai takbiratul ihram. Ya. Termasuk orang yang sedang sholat, yakin ada air di tempat lain. Ini juga sama, sholatnya batal. Kalau sudah selesai sholat, yang yakin ini, ya, ada khilafiyah di antara ulama. Pas assalamualaikum, assalamualaikum, yakin deh ada air di sana. Nah, dia nggak nyari tadi. Nah, di sini baru ada khilafiyah. Jumhur mengatakan batal sholat karena dia yakin ada air.
Ya, itu masalah-masalah berkaitan dengan apa? Ya, kalau lagi persalinan boleh tayamum atau enggak? Masuk ke hukum sakit ya, hukum orang sakit. Nah, boleh tayamum atau tidak? Nah, dia boleh bisa kena air enggak? Kalau bisa kena air, dia harus wudhu. Kecuali dia lemah untuk sampai ke air. Ya. Dan tidak ada yang membantu dia untuk mewudukan. Maka dia baru tayamum. Tapi kalau ada keluarga minta diambilkan air, terus dia wudhu semampunya. Boleh diwudukan orang, boleh diwudukan orang, boleh. Orang sakit boleh diwudukan orang. Bahkan para ulama mengatakan ini, kalau ada orang sakit, dia boleh kena air. Kata dokter, boleh ini mah kena air, cuma dia sakit. Ya. Dia wajib nyuruh ahli warisnya, keluarganya maksudnya, yang nanti akan jadi ahli waris. Dia wajib menyuruh mereka untuk membantu dia. Kalau nggak ada yang mau dan dia punya uang, dia wajib menyewa orang untuk mewudukan dia. Kalau dia punya harta. Baik, ada lagi berkaitan dengan tayamum atau yang lainnya juga boleh selain tayamum. Mungkin ada bab yang lupa kemarin atau belum difahami. Kemarin tuh saya belum ngejelasin ya. Mungkin ya ada yang bertanya silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten tadi putus-putus, jadi takutnya tadi udah dijelasin tapi saya kelewat karena pas lagi masih di jalan. Jadi kalau Ya, tadi dengar penjelasan kayaknya eh, selama ini kan banyak pemahaman kalau tayamum tuh kalau selama dia dalam perjalanan pokoknya tayamum gitu ya, karena agak susah cari air misalkan. Nah itu berarti kalau penjelasan tadi sebetulnya airnya kan sedikit juga cukup untuk wudhu, sebaiknya wudhu aja gitu ya, karena kan kebanyakan kayak orang lagi di pesawat, tadi pertanyaan dari tapi juga sama di pesawat atau di bis, di kereta, kebanyakan kalau kalau diperhatikan kan orang pas mau sholat langsung tayamum aja gitu, padahal mungkin bisa ke ke toilet pakai air aqua atau gimana. Nah itu mungkin tadi saya takut kelewat gitu, jadi kalau di perjalanan seperti itu kasusnya ada air sebaiknya tetap berwudhu ya. ya wajib. Pokoknya kalau ada air mah batal tayamum. Oh ya, terus kalau Ya, misalkan kasusnya lagi di jalan nih, Sat, macet gitu ya, di jalan tol misalkan macet. Nah itu kan untuk wudhu juga susah karena posisi kan lagi di jalan tol, ke rest area juga nggak nyampe. Nah tadi apakah ya, kita tetap anggap aja ya udah tayamum dulu, nanti pas sampai tempat misalkan tadi di dilakukan sholat lagi dalam bentuk di jama gitu, seperti apa gitu tadi. Nah, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bagus ya. Di jalan misalnya di tol atau misalnya di jembatan Pasupati kejebak macet, ada demo di Gasibu. Turun nggak bisa, ya. Ninggalin mobil nggak bisa, ke pinggir nggak bisa, gitu. Air nggak ada, dia lagi nyetir. Nah, gimana? Kalau dia bisa sholat, dia sholat tanpa tayamum, tanpa wudhu. Kalau dia bisa tayamum, dia tayamum. Baru dia sholat. Kalau nggak ada tanah, nggak ada debu, maka dia sholat tanpa tayamum, tanpa wudhu. Tapi nanti diulang. Nah, atau kalau nggak bisa melakukan sama sekali, orang yang nyetir gimana? Maka sholatnya diakhirkan, dikodok. Ya, ini termasuk yang darurat yang boleh mengkodok sholat. Nanti ada bab judulnya a'dzarus sholat. Orang-orang yang boleh diudur, kena udur untuk sholat, udur dari sholat. Ya. Jadi dia nanti mengkodok, bukan menjama ya, bukan jama maghrib isya misalnya. Bukan. Jadi mengkodok maghrib isyanya di waktunya gitu. Karena dia kelewat waktunya. Karena jama itu hanya berlaku untuk beberapa orang saja. Nanti insya Allah di bab itu ya, jama kosor. Si panjang kayaknya jama kosor mah. Ya mungkin sekitar 8 bab lagi.
gitu. Jadi apa? Memang ini sih kalau di kita itu eh, banyak yang berinisiatif sendiri urusan toharoh, urusan ibadah. Baik, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Kemarin tuh saya sedikit ya mungkin penutup lah ya. Apa tentang najis. Najis itu ada 3 macam ya. Najis itu ada 3 macam. Dalam mazhab Syafi'i, najis itu ada 3 macam. Ada satu najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu najis yang sangat sangat besar hukumnya, hukum najisnya. Dia tingkat tinggi. Ya. Cara bersihkannya beda dengan yang lain, yaitu adalah anjing dan babi. Anjing dan babi. Nah ini najis mughaladhah. Dia harus dicuci 7 kali. Ya. Apa diawali dengan tanah. Bukan tanah tuh bukan yang nomor 1 baru 6 kalinya air, bukan. Tanah dulu baru air 7 kali, itu maksudnya. Kemudian yang kedua ada najis mukhaffafah. Tadi najis paling tinggi, sekarang najis paling ringan. Ya. Najis paling ringan itu cuma 1, yaitu adalah air kencing bayi yang belum makan kecuali ASI yang usianya di bawah 2 tahun. Kalau dia kencing, ini si najisnya disebutnya mukhaffafah. Dia ringan. Cara bersihinnya beda dengan najis yang nanti di tengah-tengah. Dia cukup dicipratin air, ya, dilap-lap gitu pakai air, itu sah. Tapi ini khusus bayi laki-laki. Nah, yang ketiga ada najis mutawassithah, najis yang di tengah hukumnya. Dia semua najis selain yang tadi 2 macam tadi. Nah, kalau itu wajib dicuci. Ya, wajib dicuci, tapi tidak seperti cucinya anjing tadi. Jadi ini wajib dicuci sampai hilang baunya, sampai hilang rasanya atau jenisnya. Ya. Tidak wajib sampai hilang warna, karena bisa jadi darah itu nggak hilang langsung. Gitu. Nah ini najis najis mutawassithah kayak apa? Kayak apa? Air kencing, pup, ya. Kemudian muntah, nanah, darah, dan yang lain yang udah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Tapi mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi terkait materi di hari ini. Ya, sepertinya tidak ada ya. Insya Allah nanti bertemu lagi di bab haid dan nifas. Ya, saya sarankan para akhwat ikutan bab haid dan nifas karena ini materi yang sangat penting bagi wanita dan bagi laki-laki. Ya. Para ulama mengatakan wanita yang tidak mengerti haid dan nifas dan suaminya tidak mengajarkannya atau suaminya tidak membimbingnya, dia berdosa. Dan suaminya berdosa, bapaknya juga berdosa. Kecuali suaminya bisa ngasih tahu ini boleh, ini nggak boleh. Nah ini tentang haid dan nifas. Insya Allah pekan depannya. Kemarin saya di webinar tuh 3 jam ya, pembahasan haid nifas. Panjang, mungkin nanti kita ringkas sesuai waktu yang tersedia ya, terkait dengan bab haid dan nifas. Mungkin itu kalau tidak ada lagi pertanyaan ya untuk pertemuan kita di malam hari ini ya, semoga apa yang dibahas menjadi bekal kita dalam urusan ibadah, dan mari beragama dengan ilmu ya, tidak perlu inisiatif. Kalau kita berinisiatif ya buat apa ada nabi, untuk apa munculnya para ulama ahli hadis, kitab-kitab ya ditulis sampai kepada kita. Ini mereka mewariskan itu semuanya agar kita ini beribadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Demikian ikhwan dan akhwat yang bisa disampaikan di malam hari ini. Saya tutup langsung.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.